Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Pocong Paling Menyeramkan yang Bisa Membuat Para Pejabat Nakal Bertobat. Pada suatu malam di kota Baghdad, para pejabat istana dibuat resah. Kuburan dekat istana dikabarkan berhantu. Para penjaga melaporkan sering melihat pocong melompat-lompat di malam hari dan menghilang begitu saja. Kabar ini sampai ke telinga Baginda Raja. Karena penasaran, sang raja mengutus kepala keamanan dan 10 penjaga bersenjata untuk menyelidikinya malam itu juga. Tengah malam pun tiba. Semua penjaga telah bersiap mengawasi situasi. Tepat jam 12 tengah malam, suasana menjadi semakin mencekam di kesunyian malam. Bulu kuduk para penjaga semakin berdiri tegang ditambah kabut yang mulai menyelimuti dan dinginnya angin yang mulai menusuk sampai ke tulang. Dan benar saja, mereka samar-samar melihat sesosok pocong melompat-lompat sambil tertawa kecil. Tanpa pikir panjang, para penjaga langsung lari tunggang langgang. Esoknya, berita itu heboh se-Baghdad. Raja semakin panik dan tidak tenang akan hal ini karena pasalnya semua pasukan penjaga tidak ada yang berani lagi dan tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Raja pun mengadakan sayembara. Barang siapa bisa menangkap pocong itu akan diberi 10 keping emas. Semua rakyat yang membaca pengumuman itu pun tidak ada yang berani karena mereka pikir pasukan Baginda Raja saja yang bersenjatakan lengkap tidak mampu menghadapi, apalagi mereka yang hanya rakyat biasa dengan badan kurus kering kurang makan. Sampai tiba-tiba muncullah Abu Nawas. Ia datang dengan wajah tenang sambil berkata, "Hamba sanggup menangkap pocong itu. Wahai Paduka, dalam 1 minggu pasti Paduka akan bertepuk tangan. Maknyus." Baginda yang merasa sudah putus asa pun mengizinkan. Apalagi ini seorang Abu Nawas yang memiliki segudang trik cerdik ampuh untuk mengatasi segala masalah. Malam harinya Abu Nawas menyelinap ke kuburan menyamar jadi pocong kembali. Tapi kali ini dia tidak beraksi di kuburan, melainkan mengendap ke belakang rumah para pejabat yang korup. Di tiap rumah pejabat nakal, pocong itu muncul di jendela sambil melotot dan berbisik, "Uhuhuhu, hihihihi, kembalikan uang rakyat, atau aku akan datang lagi besok. Mamam tuh." Besoknya, keajaiban pun terjadi. Satu persatu pejabat datang ke istana, menyerahkan uang dan menangis ketakutan. Raja heran kenapa semua koruptor mendadak bertobat dalam seminggu ini. Lalu datanglah Abu Nawas membawa kain kafannya sendiri sambil tertawa. Raja berpikir termenung kaget dan berkata, ternyata begitu. Lu yang jadi si pocong itu, Was?" Abu Nawas menjawab dengan santai, "Ampun Baginda, hamba cuma ngebantu ngebukain hati nurani mereka dengan cara yang agak menyeramkan tapi menyadarkan." "Mantul, mantap betul." Sang raja tertawa terbahak-bahak sembari bertepuk tangan dan berkata, "Wahai Abu Nawas, lu emang gila, tapi kegilaan lu lebih waras dari para pencuri negara ini." Abu Nawas pun mendapatkan emas, reputasinya makin harum, dan yang paling penting, para pejabat korup tidak bisa tidur nyenyak lagi. Tamat. Pesan moral adalah kadang keadilan itu nggak harus pakai demo dan kerusakan. Cukup otak cerdas bereslah masalah. Njir lalu Abu, nggak ngotak liciknya. Anjay lah. Anjay lah.